Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Nah, di video kali ini gue mau jelasin dulu ya sebelumnya kenapa gue selalu agak lama ngupload. Karena sebenarnya gue tuh ngebaca novelnya bolak-balik sampai gue paham sendiri dan gue ganti-ganti kata-kata yang menurut gue puyeng. Sumpah ya, gue baca novelnya tuh kalau kagak sambil ngejedot-jedotin kepala ke tembok sendiri, aduh, kayaknya kurang afdol gitu. Itu kata-katanya susah banget. Jadi gue bikin video ini atau bacain alur ceritanya, gue udah ngerubah dulu isi dari novelnya. Kata-kata yang menurut gue itu bahasa alien yang bikin gue muntah, nah gue ganti sama kata-kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang bertemu kelompok senior yang sangat kuat dan juga bagus kerja sama timnya, mereka malah, wah gua lawan gak ya? Ini kayaknya keren nih, ini jagoan nih. Jadi mereka cuma bertatap-tatap muka dan kabur satu sama lain. Kan itu kocak. Jadi Xiaoyan lari dan si seniornya itu membiarkan Xiaoyan lari, dia juga lari sebenarnya. Begitu, jadi cari aman. Saat ini berbagai rumor mulai menyebar ke seluruh hutan. Masalah tentang kelompok Xiaoyan yang memburu siswa senior hampir terdengar ke seluruh telinga senior lainnya. Pada dasarnya, ini tidak pernah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Sebagai kelompok siswa yang lebih tua di Akademi Dalam, kejadian ini seperti tamparan atau mencoreng muka mereka. Ya iyalah, gimana nggak mencoreng? Siswa senior malah diburu coba sama siswa baru, kan parah. Pada akhirnya, semua kelompok siswa senior yang mendengar berita ini satu demi satu mereka mengelilingi hutan mencari kelompok Xiaoyan. Setiap tahun siswa baru biasanya selalu ditindas oleh siswa yang lebih tua atau siswa senior. Mereka selalu menjadi korban penindasan. Jadi hal ini bukan merupakan hal yang baru saja terjadi. Hal ini menjadi seperti kompetisi berburu kristal api di hutan ini. Pada dasarnya sudah jadi tradisi sejak waktu yang lama. Oleh karena itu, mereka tidak ingin ada mahasiswa baru yang memutus siklus mereka secara alami. Salah satu kelompok siswa senior mulai mencari Xiaoyan. Dipimpin oleh orang berambut panjang, dia berkata, siswa baru itu bertingkah tidak sopan atau sangat menyebalkan. Mereka akan membayar harga karena kesombongan mereka, ucap pemimpin senior. Dia dan 4 temannya mulai menembaki seluruh hutan secara membabi buta. Namun, setelah mencari sepanjang hari, mereka tidak menemukan jejak sedikit pun dari kelompok Xiaoyan. Mereka berpikir bahwa kelompok Xiaoyan mungkin telah melarikan diri karena ketakutan. Lalu mereka secara kebetulan bertemu dengan kelompok junior. Akan tetapi, sejak rumor itu menyebar, kelompok junior ini memiliki perlawanan. Dia berkata, kenapa kita harus menurut dan takut walaupun kalian kelompok senior? Jangan berpikir hanya karena Anda siswa senior bisa dengan mudah merampas milik kami. Ketika Anda semua bertemu dengan Xiaoyan dan yang lainnya, Anda hanya bisa dengan patuh menyerahkan energi api Anda. Seorang siswa baru tersebut tertawa terbahak-bahak, mengandung ejekan yang sulit disembunyikan. Wah, jadi nggak ada harga dirinya ya siswa senior gara-gara kelakuan Xiaoyan. Lalu pemimpin siswa senior berambut panjang itu dengan wajah sangat emosi berkata, sepertinya kalian semua telah menaruh harapan pada Xiaoyan itu. Sayangnya kelompok itu telah menghilang selama 2 hari terakhir ini. Siapa yang tahu kemana mereka pergi untuk menyembunyikan dirinya. Lain kali ketika mereka muncul, nasib mereka akan sama dengan kalian saat ini. Oleh karena itu, berhentilah bermimpi seperti itu. Lebih baik kalian serahkan energi api kalian jika kalian masih ingin melihat matahari pagi besok. Begitu dia mengatakan itu, suara keras terdengar dari kelompok Xiaoyan muncul. Yah, provokatornya datang lagi, anjing panjang umur. Dengan polos Xiaoyan berkata, ada apa senior di sini? Apakah kamu mencari kami? Ya, secara kebetulan aku ingin membersihkan seluruh siswa senior, ucap Xiaoyan dengan polos. Tololnya. Salah satu siswa senior lalu berkata, kamu Xiaoyan? Pantas saja kamu sombong. Sungguh tidak terduga bahwa kalian semua benar-benar mempunyai nyali yang besar untuk muncul. Mereka selangkah demi selangkah maju ke arah Xiaoyan. Doki yang kuat melonjak dari dalam tubuhnya.
Setelah mereka semakin dekat, pemimpin tim berambut panjang itu berkata, "Serahkan energi api yang selama ini kamu telah dapatkan, atau kami akan mengambilnya kembali dengan paksa," ucap dari siswa senior. Seharusnya aku yang berkata begitu, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Siswa senior lalu berkata, orang yang sombong, sambil menyerang Xiaoyan, sambil diikuti 4 siswa yang lainnya. Menyerang pada saat yang bersamaan, kekuatan itu adalah suatu yang bahkan Xiaoyan akan kesulitan menerimanya secara langsung. Namun serangan 4 siswa senior itu bisa diblokir oleh Sun Er, Baisan, dan juga Wu Hao. Begitu mereka bertarung satu sama lain, Xiaoyan melintas ke arah orang yang memimpin. Sebuah tinju yang berisikan energi hijau mengenai tubuhnya. Bahkan armor siswa senior itu retak, jatuh ke tanah. Begitu kelompok Xiaoyan menang, mereka mendapatkan 2 kristal api dari pihak musuh. Saat Xiaoyan menggosok kristal api tersebut, Xiaoyan melihat energi api yang dapat digunakan selama durasi 70 hari di dalamnya. Jika dia menghitung totalnya, tampaknya jumlah energi api ini sangat cukup baginya untuk berlatih selama 3 bulan di menara pelatihan Ki Api Langit. Saat ini bisa dikatakan kelompok Xiaoyan sedang mengalami panen yang berlimpah. Setelah mereka mengantongi ke dalam cincin penyimpanannya, seperti biasanya mereka mengikat siswa senior di pepohonan. Dan misi pemburuan kali ini, sisa 3 kelompok senior yang tersisa. Xiaoyan berkata, harusnya masih ada 3 kelompok senior yang tersisa di hutan ini. Kemungkinan kelompok itu bergabung untuk menyerang kita. Meskipun kerjasama kami jauh lebih baik, kita hanya dapat menangani 1 kelompok pada satu waktu. 2 kelompoknya akan menjadi batasan kami. Jika 3 kelompok itu bekerja sama dan menyerang kita secara bersamaan, kita pasti akan dapat dengan mudah dikalahkannya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan merenung dan berpikir. Baisan bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Kumpulkan semua siswa baru bersama-sama, lalu gabungkan kekuatan kita. Setelah itu, biarkan beritanya sampai kepada siswa senior itu. Dengan begitu, mereka akan mencari kita. Sementara itu, gabungkan kekuatan kita untuk menghabisi mereka. Bagaimana menurut kalian? Ucap Xiaoyan. Aduh kocak kelakuan si Xiaoyan. Bener juga ya, mendingan dikumpulin siswa barunya yang kemarin-kemarin dirampok-rampok, kumpulin disatuin buat ngelawan siswa tiga kelompok siswa senior itu. Ya iyalah, habis sisa. Aduh, salah orang nih siswa senior, salah orang. Baisan lalu berkata kembali, mengumpulkan mereka semua. Bagaimana jika siswa baru lainnya tidak berhasil memblokir mereka? Itu berarti 3 kelompok itu akan menyerang kita. Bukankah ini mirip dengan seekor kambing yang memasuki kandang harimau? Ucap Baisan. Itu tidak mungkin benar. Jika jumlah siswa baru cukup banyak, kita pasti bisa mendapatkan keuntungan. Jangan meremehkan siswa baru lainnya. Kekuatan mereka pasti tidak lemah. Jika tidak, mana mungkin mereka bisa masuk 50 besar. Faktor yang bisa mengalahkan mereka kali ini hanyalah karena kurang kerjasama di antara mereka. Mereka runtuh setelah menerima 1 pukulan dari siswa yang lebih tua. Apalagi kita tidak bisa terus berlarut-larut seperti ini. Menemukan kesempatan untuk menyelesaikan semuanya sekaligus akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Tidakkah kalian semua ingin segera menuju Akademi Dalam dan menyaksikan menara pelatihan Ki Api Langit? Ucap Xiaoyan. Aku baik-baik saja dengan keputusanmu sebagai pemimpin, ucap Huazia. Kita sudah menghabiskan 4 hari di tempat ini. Ada baiknya kita mencoba menarik mereka sekaligus, ucap Wu Hao. Baiklah, aku akan mendengarkanmu kali ini. Mudah-mudahan Anda tidak merusak apa yang sudah kita dapatkan selama ini, ucap Baisan. Melihat Wu Hao dan Huazia tidak keberatan, Baisan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia jelas tahu bahwa dalam kelompok ini Xiaoyan sudah memiliki kredibilitas yang menyebabkan Huazia dan Wu Hao percaya kepadanya. Terlebih lagi Sun Er selalu setuju dengan semua yang dikatakannya. Oleh karena itu kata-kata Baisan pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam kelompok ini. Setelah mereka berdiskusi, akhirnya Xiaoyan berjalan menuju 5 orang siswa baru yang berada di tempat ini. Tangannya mengeluarkan beberapa obat penyembuhan dari cincinnya. Kemudian dia berkata, apakah kalian baik-baik saja? Senior Xiaoyan, terima kasih banyak telah membantu kami. Kalau tidak, saya khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri dari serangan mereka.
Mungkin kita hanya akan menjadi samsak tinju bagi para siswa senior itu. Seorang pria muda yang tampaknya adalah pemimpin mereka berbicara dengan wajah penuh rasa terima kasih. Dia agak bersemangat saat menerima obat penyembuhan dari Xiaoyan. Hehehe, kita semua adalah mahasiswa baru. Kita harusnya saling mendukung. Apakah Anda ingin membantu kami membalas dendam terhadap siswa senior? Ucap Xiaoyan. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung mengangguk dan bersedia dengan tawaran Xiaoyan. Selama 2 hari terakhir ini, mereka seperti tikus yang dikejar-kejar oleh kucing. Karena perbedaan kekuatan, tanpa daya mereka menghadapinya. Xiaoyan kemudian berkata, "Karena kalian bersedia, aku ingin kalian semua membantuku." Siswa baru kemudian berkata, "Senior Xiaoyan telah menyelamatkan kami. Beritahu kami apa yang perlu kami lakukan." Xiaoyan lalu menjawab, "Kalau begitu, terima kasih banyak. Saya ingin meminta Anda menyebar dan mencari siswa baru lainnya di dalam hutan ini. Setelah itu, beritahu mereka bahwa jika mereka ingin mendapatkan kembali semua energi api yang telah hilang, mereka semua dapat berkumpul di tempat ini. Aku akan memimpin kalian ke dalam pertempuran yang kejam melawan siswa akademi dalam yang sombong itu," ucap Xiaoyan. "Baiklah, kebetulan kami sedang berkomunikasi dengan beberapa siswa baru. Karena mereka khawatir ditangkap oleh siswa senior, banyak dari mereka telah menyembunyikan diri," ucap siswa baru. Selain itu, jika Anda bertemu dengan kelompok siswa senior sendirian selama perjalanan, yang harus Anda lakukan adalah memberikan energi api yang Anda miliki. Aku, Xiaoyan, akan berusaha merebutnya kembali setelah ini selesai," ucap Xiaoyan. "Kalau seperti itu, senior Xiaoyan, Anda bisa menunggu kita untuk membawa siswa baru lainnya. Selama Anda memimpin kami berani mengikuti Anda untuk membalas para bajingan itu," ucap siswa baru. Begitu mereka mengatakan itu, mereka berlima dengan cepat berpisah. Hehehe, sudah selesai. Selanjutnya, mari kita tunggu siswa baru lainnya berkumpul. Setelah semua orang berkumpul, pembalasan besar kami akan mulai. Xiaoyan tersenyum saat berbicara dengan Sun Er dan 3 orang lainnya. Seiring waktu berlalu, kelompok siswa baru semua datang dengan jumlah yang tidak mengecewakan. Xiaoyan lalu berkata, "Semuanya, apakah Anda ingin membalas dendam terhadap siswa senior dari akademi dalam itu?" Semua siswa baru berteriak, iya dengan ekspresi semangat dan marah. "Senior Xiaoyan, kami akan melakukan apapun yang Anda minta. Dan strategi apa yang harus kita lakukan untuk melawan 3 kelompok siswa senior itu? Kemungkinan besar mereka bergegas ke tempat ini." Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, sembunyikan diri kalian dengan benar. Hari ini kita akan mencoreng semua muka siswa senior." Saat mereka mendengarkan kata-kata Xiaoyan ini, hampir 40 siswa segera memasuki semak-semak dengan lincah. Hanya dalam sekejap mata, tanah terbuka yang ramai sekali seketika menjadi kosong. "Kalian berempat, persiapkan diri kalian. Kita harus menghabisi mereka dalam 1 pukulan," ucap Xiaoyan. Tidak lama kemudian, tatapan tiba-tiba menyapu ke arah sisi utara hutan. Lebih dari 10 ki yang kuat telah muncul dalam jangkauan persepsi spiritual dari lokasi Xiaoyan. "Mereka telah datang," ucap Xiaoyan. Seketika ki-nya pun meluap dari tubuh Xiaoyan. Perasaan yang dipenuhi kekuatan ini menyebabkan Xiaoyan berada di puncak kekuatannya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Sun Er dan 4 orang lainnya mengangguk. Doki yang samar mulai terlihat dari sebagian permukaan tubuh mereka, menunggu pertarungan besar yang akan segera dimulai. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah pertempurannya akan dimenangkan oleh siswa baru atau sebaliknya? Siswa baru akan menjadi makanan lezat bagi siswa senior. Nantikan konten gue berikutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum. Jangan lupa ya, like and share kalau kalian suka video dari gue ini. Sehat dan berkah selalu. Assalamualaikum. Dadah.